先进入内城的人，他体内有尸奴的本源。杀他们！还要管畜生的想法？祸害就是天来，都是你们害的！Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan coba dong kalian komen di bawah kira-kira kalian mau mimin lanjutkan spoiler siapa guys, Lord Houghton dan Lord Shinmu. Coba deh komen di bawah buat kalian yang sudah nggak sabar pengen di up spoiler yang mana nih. Nanti mimin buatkan. Komen ya di bawah sebanyak-banyaknya mimin tunggu. Oke, di part 233 Lien Shishun yang hari ini kita bakal menyaksikan akhirnya Suyang dan para muridnya mengincar penguasa kota Sufeng. Terungkap juga kekuatan Sufeng yang sangat mengerikan. Ini mengerikan bukan dalam artian kuat ya guys, tetapi aneh gitu. Kok bisa aneh min? Maksudnya gimana? Kalian lihat saja. Langsung saja kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. 进击的是你。 Nah guys, yang jadi sumber masalah di sini sudah terungkap yaitu penguasa kota yang sangat jahat, di mana dia menjadikan para rakyatnya sebagai penelitian untuk dijadikan zombie. Kemarin dia sempat ingin menghabisi Suyang dengan membangkitkan pemuda yang bernama Wang Chu menjadi zombie yang begitu besar, besarnya sebesar gedung. Tapi Suyang sengaja mengarahkan Wang Chu untuk menghancurkan tembok pembatas. Lalu Wang Chu mengungkapkan juga kepada semua orang dalam dibalik kesesaran mereka, itu justru adalah penguasa kota yang paling mereka percayai. Nah itulah dia guys, mantap kan? Sudah ketahuan, maka waktunya untuk kita perang. Semua pemburu berkumpul di depan rumah penguasa kota. Mereka meminta penjelasan. Dengan hebatnya, penguasa Sufeng berakting seakan-akan ada orang yang sudah menjebak dia. Semua yang dia lakukan lagi-lagi demi warga kota, kata dia. Namun para warga sekarang sudah sangat pintar. Nggak bisa ditipu terus-menerus. Apalagi Wang Chu yang kemarin sembuh dari zombie, itu sudah menjelaskan semuanya guys. Sekarang penguasa Sufeng malah balik menyalahin mereka. Kalau bukan karena diriku, kalian sudah lama tinggal di luar kelaparan dan kedinginan. Soalnya di dunia ini sudah tidak ada energi spiritual dan tidak ada sumber daya. Jadi pilihan terbaik menjadi zombie aja, kata dia. Aneh sekali solusinya ya. Karena semua usahanya gagal, akhirnya dia pun menunjukkan sosok asli. Memancarkan nafas zombie yang begitu besar. Bahkan merubah seluruh kota menjadi merah. Wah, jadi horor ini guys. Inilah sosok asli dari penguasa kota, zombie raksasa. Dilihat dari tubuhnya, Suyang bisa tahu ada sumber asal-usul zombinya guys. Berarti emang benar dong. Penguasa kota inilah sumber virus daripada zombie. Udah gitu, semua orang yang dibawa masuk ke dalam kota, seperti temannya Xiao Zhao, itu sudah jadi zombie. Barulah dia sadar guys. Orang-orang yang dikirim ke pusat kota bukanlah hidup tenang, malah dirubah menjadi zombie. Lantas para zombie yang ada di luar kota, pasti aslinya juga berasal dari kota ini dong. Kacau sekali penguasa kota satu ini ya guys. 这些进入内城的人，他体内有尸奴的本源。 Penguasa Sufeng malah tertawa keras. Kalian para semua tidak perlu banyak bacot. Mati maka cukup mati saja. Nggak perlu peduli apapun lagi. Dia merubah para zombie di sana menjadi gila dan haus akan darah. Ternyata tujuan utama penguasa Sufeng merubah para warga menjadi zombie itu demi membentuk kumpulan tentara yang berjumlah besar guys. Supaya nanti dia bisa menguasai kesembilan alam. Pemikiran bodoh itu. Suyang dengan mudah membantu pelindung yang tidak bisa ditembus. Dia bakal merasa ini semua masih terlalu kecil. Di dunia ini sebenarnya sudah tidak ada energi spiritual.
Makanya para pemburu itu bertarung juga menggunakan fisik. Tapi kok anehnya Su Yang masih bisa menggunakan energi ya? Itu semua karena Su yang gunakan adalah kekuatan surgawi. Mantou pun dilancarkan guys, menerangi para zombie di sana dan keluar. 这点出息。 Semua orang itu dia sembuhkan. Xiao Shu yaitu temannya Xiao Zhao pun sembuh total, mantap. Sementara penguasa Su Feng merasa kesakitan. Dia bertanya, apakah kalian adalah murid Tianlang? Wah, mendengar perkataan itu Su Yang pun langsung bereaksi. Karena berarti penguasa Su Feng ini pernah bertemu dengan murid Tianlang kuno. Penguasa Su Feng itu justru malah menyalahkan murid Tianlang atas perubahannya ini guys. Jadi yang paling harus disalahkan bagi dia itu adalah murid Tianlang kuno. Su Yang tidak perlu banyak bacot. Dia hanya memerintahkan Mantou untuk menghancurkan tubuh zombinya dan keluar. Tubuh asli Su Feng pun dikeluarkan. Nah, disinilah kita bakal melihat kilas balik sedikit di awal pertemuan Su Feng dengan murid Tianlang kuno. Jadi waktu itu murid Tianlang kuno yang ke-36 bagian gerbang luar yang bernama Li Xicheng, dia itu sedang sibuk bertarung melawan aturan dunia yang ada di sana guys. Dengan seluruh kekuatan naganya, dia menyerbu begitu dahsyat, menciptakan ledakan yang begitu besar. Dan hasilnya murid Tianlang pun meninggal, menyisakan sebuah inti energi. Nah, ternyata inti energi itu diambil oleh Su Feng dan dia serap ke dalam tubuh. Su Yang mengambil keluar energi tersebut lalu dibersihkan oleh si Mantou. Dalam sekejap, Su Yang bisa tahu inti energi ini mengandung sedikit kekuatan surgawi dan aturan di dunia ini. Alasan dunia ini bisa kehilangan energi spiritual itu gara-gara inti energi inilah yang terus menghisapnya sampai habis. Dan sekarang akan Su Yang kembalikan semua guys. Mantou pun beraksi. Seketika semua orang di sana mendapatkan energi spiritual mereka kembali. Kalau dengan ini nggak perlu khawatir lagi kepada para zombie. Yang menjadi pertanyaan kita semua adalah apa asal-usul dari si bakpao putih alias si Mantou guys? Kenapa dia bisa menyerap kekuatan surgawi kuno bahkan mengendalikannya? Yang Su Yang tahu sosok yang disebut sebagai satu teknik 9 gerakan itu mengincar dan mengejar Mantou. Makanya dulu gurunya Su Yang yaitu Guru Cui menyembunyikan Mantou di dunia hujan kalau kalian lupa guys. Su Yang yakin orang yang mengincar Mantou itu pasti juga orang yang sudah melukai Guru Cui mereka. Sehingga nanti bakal dia cari sampai dapat dengan cara membalikkan dunia ini dengan kekuatannya. Wadidaw. Su Feng akhirnya sadar inti energi yang dia telan dulu itu adalah kekuatan surgawi. Tetapi dia cuma bisa membuat tanaman pemakan jiwa dan membuat zombie doang. Bagi dia, itu semua justru salah dari Tianlang kuno. Kalau dia tidak mendapatkan kekuatan surgawi itu, maka orang-orang tidak perlu jadi zombie dan hancur. Loh, siapa suruh Anda menelan kekuatan tersebut ya kan? Aneh-aneh aja nih si kakek tua nih. Xiao Zhao menendang kepalanya dan mengatai justru yang salah itu adalah kau. Hatimu dibutakan oleh keserakahan. Tidak ada salahnya dengan murid Tianlang kuno yang mencoba melawan aturan dunia di sini yang tidak adil. Lagi pula dia berubah menjadi zombie itu gara-gara hatinya sangat kotor guys. Su Yang pun turun tangan mengatakan bahkan kekuatan Tianlang seujung bulu pun sudah cukup untuk menguasai seluruh wilayah. Jadi jangan heran segala metode berasal dari Tianlang.
Wah, semantap itu sekte Tianlan ya guys. Su Yang mengubah Su Feng menjadi sosok pohon yang terbakar. Jadi di sini dia memberikan dirinya hidup dengan kehidupan yang abadi dan tidak bisa meninggoy. Tapi setiap siang dan malamnya, 不管受到多严酷的惩罚， 老祖，我错了。 Su Feng harus merasakan sakit atas pembakaran api. Buset, ini makin kejam guys. Mirip sama yang waktu itu yang Su Yang siksa tuh. Menggunakan cahaya matahari sampai jutaan tahun. Itu kan gila ya. 我赐你 Tapi ternyata belum selesai penyiksaannya doang. Jadi Su Yang bahkan mengubah tubuh pohonnya Su Feng sebagai pohon koin emas. Bagi siapapun yang memukul pohon itu, maka bakal mendapatkan koin emas. Semakin kuat, maka semakin banyak. Auto tergiur lah ya kan orang-orang di kota untuk memukul tubuhnya Su Feng. Apalagi kalau dibakar guys, malah lebih banyak koin yang keluar. Sumpah ini sadis banget sih, kacau si Su Yang ya. Kacau. Namun tiba-tiba muncullah saluran teleportasi ruang. Su Yang dan para muridnya memutuskan masuk ke saluran itu karena itulah jalan keluar mereka dari dunia ini. Akhirnya masalah di kota ini pun sudah diselesaikan ya guys. Terungkap juga energi murid Tianlan yang tertinggal di tempat ini nyatanya ada di inti kekuatan di dalam tubuh penguasa Su Feng. Karena sudah dapat jawabannya, maka Su Yang pun sudah bisa pergi dari sini dengan keadaan tenang. Tapi habis ini kira-kira Lord kita bakal kemana ya guys? Pasti nggak cuma sampai di sini doang dong. Masih jauh dari kata selesai petualangannya. So langsung saja, spoiler buat part 234 Lian Shishuanian. Episode terbaru lagi di hari Sabtu. Oke, singkatnya kita semua bakal melihat. Nanti Su Yang dan para muridnya akan menemukan sebuah ruang harta yang besar. Ternyata itu semua adalah harta yang diambil oleh Guru Jue. Guru Jue menyimpannya dengan baik dan tidak diapa-apain. Nah cuman bakal sedikit terungkap peran di masa lalu yang sudah menghancurkan Tianlan kuno dan melukai Guru Jue. Uniknya di dunia baru ini mereka dikejar oleh sekelompok serigala besar yang sangat kuat. Su Yang berhasil menangkap seekor binatang yang lucu. Dia pun bertanya di manakah Cui Tiantong atau Guru Jue berada. Itu berarti Guru Jue ada di sini tuh guys. Wah, bentar lagi bakal ketemu nih. So, kita tunggu lagi di hari Sabtu ya guys. Untuk part 234 Lian Shishuanian. Satu hal yang pasti ya cuma di sini Dewa Su Yang Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu. See you guys.